Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Happy Mother's Day buat ibu-ibu yang luar biasa dimanapun Anda berada. Tuhan mengasihi Anda dan Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini saya mau ajak kita semua dimanapun kita berada, di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia karena kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang setia dengan pekerjaannya dan dalam perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita bersama-sama. Naikkan pujian ini. Dimanapun kita berada, kita boleh tepuk tangan sama-sama. Bersuka cita bersama-sama. Yeay. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, come on, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Katakan sama-sama, kau khawatir, sebab Dia sanggup. Oh, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Sekali lagi katakan sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. One more time, katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Thank you Jesus, Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dan Engkau Allah yang mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Lord. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan sekali lagi, kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Lord, Kaulah yang besar dan mulia, yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes Lord. Haleluya. Berikan sorak-sorai pujian buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Saudara sekalian, dalam segala situasi
dalam segala kondisi. Saya percaya kita akan sanggup melewatinya karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang setia, setia dengan janjinya, dengan perbuatannya. Saya rindu membagikan satu ayat di Mazmur 121, Mazmur 145 ayat ke-14. Ayat ke-13. Ayat ini mengatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bahwasanya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah. Yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang Dia katakan dan apa yang Dia janjikan akan digenapi. Pagi hari ini, saya percaya kita bisa melewati hari-hari yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tapi satu hal yang saya lihat, bahwa kesetiaannya dalam memelihara hidup kita, iya dan amin. Kalau hari ini kita masih ada, dan hari ini kita bisa dengan kondisi sehat, ataupun ada yang tidak sehat, kurang sehat, saya percaya semua karena Tuhan, karena Allah yang setia. Bapa, pagi hari ini, biarlah setiap kami dimanapun kami berada, kami bisa mengalami Tuhan, kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati kehangatan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kepuasan. Thank you Jesus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi,
setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau luar biasa. Kami bangga punya Bapa, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Sebab perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu luar biasa. Oh, tak pernah sekalipun, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami, Tuhan. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, let's worship Him today. Come on church. Kita alasan ya rala pasti karala masane. Haleluya, haleluya. Yes alala pasti karala masane. Yes Lord, yes Lord, kirala masane. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama. Kalau dulu Engkau yang membawa dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau membawa bangsa Israel keluar Tuhan dari tanah Mesir. Dan saat ini kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah. Saat ini Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat Engkau akan membawa kami keluar Tuhan. Engkau akan membawa kami keluar dari masalah, dari kesulitan ini Tuhan. Karena kami tahu tidak ada janji-Mu yang tidak pernah Engkau tepati. Semua janji-Mu Engkau tepati Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami bisa tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Dan kami bisa berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu Tuhan. Dan bahwasanya sampai hari ini dengan tangan-Mu yang kuat Kau masih memegang dan Kau tetap akan memegang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Mother's Day. I hope you have a good Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you all mothers. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. And to my mommy, to my grandma, and I love you so much. Happy Mother's Day to my mom and my grandma and other moms too. I hope you have a lovely Mother's Day. Love you, Mom. I love you, Grandma. Bye. Happy Mother's Day, especially to you, Mom. You support me and help me with my homework. You love me and cook my food every day. And you also help me with my homework. Especially to you, Oma. When you protect us when Mommy is at work, and you give me my favorite food, sticky rice. And you're beautiful, and I love you. I hope you have a happy Mother's Day. Bye. Bye. Happy Mother's Day, Mom! Sorry we can't really do anything with you this year, but after all this is over, we can go out and take you out. It'd be nice, because Kaka's here this year, so we love you, and we hope that you guys had or will have fun on your social distancing thing this Sunday. Careful, wear a mask. Don't share drinks. And bye! Happy Mother's Day, Mom. Me and the rest of the family know how much hours you put in to work for us, and we all appreciate it, even if we don't show it sometimes. We love you, and Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to Oma and Mommy. We love you so much. Thank you. Happy Mother's Day. Thank you for caring for us. Thank you for working hard for us. Happy Mother's Day to all the mothers. I love you, Mama. Happy Mother's Day, Mom! I hope that you have an awesome Mother's Day. Thank you for working hard for us every day and caring for me and Celine. We hope that you have a great Mother's Day, the best one yet. And thank you to all the moms out there who work hard for their children and care for them too. We love you. Happy Mother's Day. As you can see, we all love you guys so much and are so grateful for what you do for us. And we all hope that even during these dark times and hard, struggling times, you have an awesome and great Mother's Day. Bye. Selamat Hari Minggu, Church. Welcome back to FJF Atlanta Online Super Sunday. Terima kasih tim musik yang sudah memberikan pelayanannya. Untuk pengumuman hari ini, kita ada beberapa announcement. Yang pertama adalah bagi Anda yang ingin didoakan, dapat mengklik link di bawah description ini untuk formulirnya. Pengumuman yang kedua, setiap hari Selasa pukul 9 malam kita mengadakan prayer meeting melalui Zoom. Untuk linknya dapat hubungi Pastor Harminto atau Yowanita. Pengumuman yang ketiga, untuk AFJ Atlanta Hotline Number, bagi saudara yang membutuhkan support atau ada masalah dan membutuhkan tim kita untuk membantu, silakan hubungi nomor di sini. Keempat, AFJ Atlanta masih memiliki beberapa mask, dan bagi Anda yang membutuhkannya, silakan hubungi Pastor Harminto dan Yowanita untuk mendapatkan. Pengumuman yang kelima, setelah servis hari ini pada pukul 3, kita akan mengadakan Mother's Day Tea Time, yang dimana adalah kita akan berkumpul di lapangan parkir belakang gereja dan mengadakan social distancing tea time untuk merayakan Mother's Day. Pengumuman yang keenam, pada tanggal Mei 17 minggu depan, kita akan mengadakan iCare bersama Pastor Joe Kasmin melalui Zoom. Untuk linknya dapat hubungi Pastor Harminto, Yowanita, atau nanti akan kita bagikan. Dan setelah ini kita akan mendengarkan sermon dari
Pastor Fendi Hutomo, merupakan pastor dari FGF San Francisco. Mari kita tutup dalam doa sebelum mendengarkannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala penyertaan-Mu itu nyata adalah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, melalui persembahan ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa hidup kami di bawah kuasa-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Pergunakanlah persembahan ini Tuhan untuk memperoleh kerjaan-Mu. Dan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudaraku, ya kita bertemu lagi di Sunday Service. Ya, bagaimana dengan keadaan mengalami COVID-19 ini? Ya, terima kasih untuk undangannya kepada para pastoral dan semua pemimpin di gereja. Ya, I appreciate it. Ya. Hari-hari ini adalah hari yang beda. Jadi, tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan sangat baik, dan Dia memberikan firman bagi kita semua untuk bisa overcome, menang dalam keadaan ini. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan family saya. Ini adalah keluarga saya, dan actually bulan Mei 2020 ini kami merayakan hanya di rumah saja perkawinan kami yang ke-33. Wow, amazing. God is amazing ya. Dan itu anak-anak kami udah besar-besar semuanya. Time flies. Ya, ini salam kami ya, keluarga kami kepada semua jemaat maupun pastoral dan kepemimpinan. Ya, Tuhan taruh dalam hati saya satu topik yang akan membawa berkat bagi kita semua. Dan topik itu adalah berjudul Smart Connection. Ya, apa? Smart Connection. Ya, saudara tahu visi daripada gereja kita kan, people is our mission, connect to God, makes disciple. Ya. Nah, hari ini saya mau berbicara soal connection sama Tuhan, di mana menurut saya waktu-waktu ini berubah. Kalau sudah di rumah punya smart TV, smartphone, smart house, dan masa kita mengikut Tuhan ketinggalan. Ya, Tuhan berbicara saat-saat ini supaya kita bisa bebenah untuk mengikuti keadaan-keadaan yang sekarang. Apa itu smart connection? Smart connection ya pelayanan yang ada ini supaya menjadi smart ministry, smart Christian, bisa betul-betul berfungsi dan connected, bukan cuma pada generasi yang lama, tapi generasi yang baru juga. Ya, ini saya dapat ini, saudara. Hari-hari ini saudara lihat ya, saudara punya handphone ya. Handphone saudara ini yang 3G atau yang 4G atau yang 5G. Ya. Kalau saudara punya akhir-akhir ini handphone yang 5G, wah apapun quick. Jadi saudaraku, connectionnya sangat cepat. Saudara mau download apapun, musik kayak film yang saudara suka, dalam waktu sekejap, gitu. Nah, saudara pernah enggak ngalami? Saudara mau download, and then saudara mengalami hal yang seperti ini. Lama untuk bisa connected. Nah, saya mau supaya saudara kembali lihat evaluasi. Ya, kita tidak mau ketinggalan. Dulu kita kalau mau connect sama Tuhan harus doa, syafaat 3 jam, 4 jam, kadang-kala sampai semalam suntuk
nggak apa-apa kalau saudaraku dilakukan adanya memang waktu doa. Tapi kalau kita engaging untuk generasi yang baru, ayo untuk mencari hadirat Tuhan harus dengan doa syafaat jam-jaman, and then nyanyinya haleluya sudah ada 12 kali, tambah lagi, yaitu muter, masih nggak bisa connect gitu. Saudaraku, 5G ini sekarang luar biasa, ya, bisa connected dari device saudara yang kecil kepada rumah saudara, kepada iPad, untuk di rumah saudara bisa control security-nya, bisa connect sama mobil. Saudara, negara-negara dulu kita taunya di Amerika luar biasa, sekarang di Asia, wow, hal-hal yang berat, hal-hal untuk mengaduk tanah dan tidak pakai pekerjaan manusia, pakainya dengan dikontrol oleh 5G. It's powerful. Dan saya tergerak sekali supaya ikut sama Tuhan di generasi ini, ya, melalui firman Tuhan ini, saudara akan diperbaharui cara mindset saudara, roh saudara di dalam Tuhan, supaya yaitu enggak, waduh, cari hadirat Tuhan terlalu sulit, terlalu lama, sehingga kita ketinggalan. Mari saudaraku, connect with God ini betul-betul bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan saudara. Ya, ini di dalam firman Tuhan, saudara tahu untuk kita bisa connected with God, kita punya access. Aksesnya ya saudara tahu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau saya bacakan, ya, Ibrani 4 itu 14 sampai 16. Now that we know that we have Jesus, this great high priest with ready access to God. Jadi saudaraku, ada bisa berhubungan sama Allah itu melalui Yesus segala perkara. Nah, kita dulunya kan pengetahuan, hafal Alkitab. Tapi sekarang more than aplikasi. Jadi let's not let it slip through our fingers. We don't have a priest who is out of touch with our reality. Jadi dia mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kehidupan kita. It's been through weaknesses and testing, experience it all, but the sin. He's not sinful. All he's experienced it, but only not become sin. Yeah. So let's walk upright to him and get what he is so ready to give. Take the mercy, accept the help. So I would like to, saya mau kasih saudara gambaran yang lebih jelas untuk akses. Waktu saya di Indonesia, ya, saya lihat beberapa dari teman kita, pemimpin kita, dia adalah salah satu orang yang dapat akses ke Presiden Obama waktu itu, yaitu Pastor Jimmy. Dia bisa akses tuh, Pak. Ya, saudara, mau nggak jadi mediator yang seperti itu? Nah, bisa nggak cariin aku orang untuk aku bisa akses ke American Embassy di Jakarta? Nah, itu special access. Saudaraku, kalau saudara nggak punya itu, ya itu berdoa tapi bukan soalnya berdoa, bukan salahnya di doa. Ya, nggak ada orangnya yang saudara bisa connect, gitu loh. Ya, ngerti ya saudaraku. Nah, kalau saudara kepingin tahu, kamu kok bisa tahu semua? Oh iya, aku punya akses di Facebook. Nah, kalau saudara nggak register, saudara nggak bakal tahu tuh keadaan yang sekarang. Gitu. Ada orang yang sengaja memang nggak mau connect dengan hal-hal yang sekarang Facebook kayak Instagram. Jadinya ya dunia itu sudah maju sekali. Jadinya kita tetap aja dalam keadaan yang lama. Nah, saudaraku, inilah arti yang arti akses itu luar biasa.
Yesus itu adalah mediator. Itu adalah, saudaraku, antara Allah sama kita. In all area, semua hidup kita. Ya, boleh contoh ya. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Ya, melalui Tuhan Yesus, Pak. Saya bisa tinggal di Amerika karena nama Tuhan Yesus. Saya dapat istri, saya berdoa, Tuhan tunjukin. Saya bisa sampai hari ini di sini gimana? Melalui akses di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi aplikasinya itu jelas gitu. Makanya saya mau encourage bagi generasi yang muda supaya jangan saudara merasa putus asa. Jangan merasa bahwa aduh ikut Tuhan Yesus itu kuno. No. Saudara, hari depan saudara masih panjang untuk generasi yang muda. Dengarkan ya, seperti para pemimpin di gereja saudara. Mereka perkawinan mereka bawa dalam doa loh. Mengalami masa-masa COVID kayak begini, siapa saudaraku? Ya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Yesus itu apa? Selamat. Ya, selamat. Makanya kalau kita berdoa dimulai di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama artinya selamat. Nah, kalau sudah selesai, mari kita berdoa. Kita tutup semuanya ini di dalam nama selamat Yesus. Jadi saudaraku, luar biasa ini. Jadi kalau saudara masih muda, saya anjurkan ya, kalau COVID-19 ini sudah selesai, ya, saudara sudah mau lulus, step-stepnya apa? Jangan tinggalkan nama Tuhan Yesus selamat itu memimpin dalam hidup saudara. Saudara akan merasa nanti diberkati. Semuanya apa yang saudara lakukan nanti kalau sudah berumur, ini semuanya karena nama Yesus Kristus. So Yesus itu ya bukan sekedar knowledge, jadikan dia menjadi password di dalam kehidupan saudara. Yang percaya bisa katakan amin ya. Oleh karena itu, saudaraku, dia berkata sama siapa? Petrus. Nah, ini dengarkan saudaraku. Ya, inilah connection with God. Nah, dia katakan, saya tulis dalam bahasa Inggris ya. And that is not all. You will have complete and free access to God's kingdom, keys to open any and every door, and no more barriers between heaven and earth and heaven. A yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven. Luar biasa, Pak. Jadi saudara, kalau ini yang ngomong siapa? Is Jesus sendiri. Yesus memberikan, lihat saya, kunci. Wow, ini ya. Luar biasa ini Pak, saya beli memang untuk contoh ini. Ini ada berapa? 5 kunci. Saudara punya kunci? Ya, saya tahu saudara punya kunci. Punya kunci banyak toh ya. Bagus. Kunci mobil, kunci rumah. Tapi anak-anak saudara punya kunci? Gak ada toh. Ya, nanti saya tunjukin. Nah, ini Yesus ini berkata kepada Petrus, jangan ambil pengetahuan ya. Sebelumnya kalau saudara baca ini, saya dapat saudaraku di Matius 16 ini. Dia tanyain, menurut kamu siapa sih aku? Ada yang bilang Yesus adalah seorang nabi, anak Allah. But actually,
itu ada artinya. Kalau kamu, dia berbicara sama Petrus, kalau kamu ngomong aku adalah anak Allah, berbahagialah. Tapi jangan puas di situ. Kalau saudara sudah ngomong Yesus adalah Tuhan, jangan saudara puas di situ. Saudara harus perhatikan, I'll give you the key. Ya, saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Murid yang dikasihi Tuhan siapa sih? Siapa? Yohanes ya. Mustinya dari Tuhan Yesus sendiri kasihin kepada murid yang paling dicintai. Tapi enggak, dia kasihin kepada Petrus. Luar biasa. So, mengapa kepada Petrus? Nih, dengarkan saudara. Hidupnya Petrus itu seperti kita. Ngaku, Tuhan, aku mau hidup sama kamu. Pokoknya aku tidak akan mundur. Sama. Ya, good point. Tapi pada waktu juga ngalami tantangan, banyak yang lupa. Yesus itu siapa? Ya, pada waktu Yesus mengalami penderitaan, ya nama Tuhan itu, ya kalau saudara carry on, ya sometimes kita harus mengalami penderitaan. Waktu kita diuji di situ, Petrusnya menyangkal, dan itu dengarkan saudara, kena itu pada spiritnya Petrus. Makanya dia mau meninggalkan Yesus toh. Ya, sebelumnya 3,5 tahun dia ikut Tuhan Yesus, pelayanan setiap hari, melihat mujizat, dan dia belajar. Tidak, kehidupan sehari-harinya tidak usah khawatir. Karena apa? Tiap hari dia diberkati sama para wanita yang sponsor pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus disalib dan mati, dan sewaktu-waktu dia muncul, dan dia harus bekerja, dia harus cari makanan. Nah, sudah mulai goncang. Dia pergi ke kapalnya yang 3,5 tahun itu dia tinggal itu, kapal yang sudah lama itu, dan dia di situ ngajak teman-temannya lagi. Dan dia di situ telanjang. Nah, saudaraku, tapi karena Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu sekali keadaan saudara. Jadi dia tidak tanya gimana, dia datang. Dan apapun yang seperti Tuhan Yesus, Petrus bilang, itu hantu menakutkan. Jadi ada freak out. Ya, saudara kalau ngalami ini tantangan, ya, saudara pernah mengecewakan Tuhan, belajarlah dari kehidupan Petrus. Saya belajar banyak. Jangan belajar dari Yudas. Ya, sebelum saya lanjutkan Petrus, ya, saya mau tanya, kalau ya Yudas kan menjual nama Tuhan Yesus. Saudara tahu 30 perak itu kita kan baru merayakan penyaliban kematian Tuhan Yesus. 30 perak itu sekitar 3.600 US dollar, Pak. Harganya Tuhan Yesus yang datang dari surga ke bumi dihargai cuma 3.600. Terlalu ya. Terlalu Yudas itu. Saya mau tanya, kalau ada Yudas sekarang, ya, saya anjurkan, jangan takut saudara kembali kepada Yesus. Kalau seumpamanya dulu Yudas itu setelah jual, dan dia kelihatannya kan menyesal. Tapi dia menyesal gitu aja. Nggak kembali kepada Yesus. Nggak kembali untuk bisa di-restore. Nah, saya mau tanya, kalau seumpamanya Yudas kembali pada Tuhan Yesus dan dia katakan, Yesus ampuni aku.
perbuatanku kayak gini. Saya mau tanya, diampuni nggak sama Yesus? Jawab. Diampuni dong. Diampuni dong. Tapi dia enggak loh. Banyak dari kita kan kalau sudah merasa tertuduh, merasa guilty, saudara ambil sendiri. Dan saudara diam-diam menjauh. Petrus juga gitu. Tapi dia masih hatinya bisa dijamah. Waktu di perahu itu. Nah, saudaraku, dimenangkan lagi sama Tuhan Yesus. Nah, itulah saudaraku, ikut sama Tuhan Yesus itu kayak begitu. And then dia katakan gini, Peter, I give it to you. The key. Kunci. Untuk dipergunakan. Kalau kamu buka, prinsipal kunci itu, surga dan bumi akan terbuka. Kalau kamu kunci tertutup, pintu-pintu tersebut, ya, surga dan bumi juga akan tertutup. Dan ditambahin, kuasa iblis tidak akan sampai masuk. Pak, saya mau tanya. Wow. Ya, saudara punya kunci enggak di dalam mengikut Tuhan? Ya, mungkin terlalu muluk. Saudara punya kunci enggak, pegangan untuk perkawinan saudara? Kalau enggak ada kunci, ya namanya rumah, Pak, bobol. Iblis masuk, memporak-porandakan. Ya, saudara punya kunci enggak untuk hidup di dalam dunia yang sulit ini dengan kunci kekudusan? Pegang itu, Pak. Saya tidak menuduh. Kalau saya tidak belajar untuk pegang kunci, wah, hidup kekristenan ini tidak ada ordernya, saudara. Ya, tapi karena setelah saya belajar, oke, begini ya, connect with God, and then dia, Yesus loh, bukan saya ya, dia ngomong, I give it to you, the key. Di gereja saya, San Francisco, ada 2 pelatih bulu tangkis yang cukup terkenal, membawa anak-anak didik mereka pada juara Amerika. Ya, saudaraku, satu Chandra Kowi, and yang kedua ada Jena, seorang perempuan. Semua dua-dua dari Indonesia. Dan dia pelatih pemain bulu tangkis untuk generasi anak-anak muda-muda untuk bisa menjuarai kejuaraan bulu tangkis baik di Amerika maupun di dunia. Satu kali saya tanya, untuk mendidik mereka, sebetulnya kamu didik gimana? Apakah ada kunci-kunci yang kamu sharingkan kepada mereka? Oh iya, ada. Dari 2 pelatih, semua pegang kunci, Pak. Yang paling mengesankan dan menurut saya adalah dari Jena. Ya, saya ada 2 kunci yang penting. Apa itu kunci untuk menjadi mereka didik, menjadi juara? 1, training. Berlatih terus. Wow. 2, apa? Training. Loh, enggak lain? Enggak, Pastor. 2 training. Wah, kalau ada yang ketiga, pasti training lagi. Benar. Nah, ini pegangan kunci, Pak. Lah, saudara mau hidup perkawinan saudara langgeng. Kalau udah ada kunci, wah, godaan banyak. Saudara kita di dunia, anak-anak muda, masih saudaraku emosinya belum terbentuk. Kalau saudara tidak pegang kunci selama aku masih muda, aku mau pegang my destiny dan vision untuk Tuhan. You need the key.
Kalau enggak bisa hilang. Ya, saudaraku, I give it to Peter. Saudara, semua cinta Tuhan Yesus. Yohanes itu cinta. Tetapi dikasihkan kepada Petrus karena hidupnya yaitu kadangkala emosinya, aduh, aku tidak layak lagi. Nah, you need the key. Supaya serangan iblis itu, kalau saudara merasa diserang, ditutup. Pergunakan kunci itu. No, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini latihan. Ya, saudaraku, kadang-kala kalau saudara punya kunci yang baru, untuk buka pintu yang mana ya? Ini latihan, saudaraku. Mari Tuhan, mari kita sama-sama. Zamannya udah beda. Jadi saudara berdoa, doa saudara akan sukacita. Doa syafaat, saudara bisa mendoakan orang yang lain, orang yang perlu Tuhan. Tapi saudara, untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara, connect with God. Dan saudara untuk jadi murid, pegang ini saudaraku. I give it to you the key. Yes on earth, yes in heaven. Kalau no on earth, di situ juga I'm agree. Jadi dalam nama Tuhan Yesus aku tolak. Wah, ini saudaraku latihan. Makanya saudaraku, saya mau sharing ini. Orang yang punya kunci itu adalah ya secure. Ya, untuk keamanan. Jadi rumahnya punya rumah tapi terkunci. Jadi kalau ada orang apa-apa mau sembarangan tidak bisa. Nah, saya mau supaya saudara udah kan mau dewasa dalam Tuhan. Saudara mau milih yang terbaik supaya aman, supaya hati ini tidak, saudara kalau lama-lama hati ini dicecer terus dalam keadaan yang salah, hati ini akan dull. Artinya tidak merasa lagi akan hadirat Tuhan. Jangan sampai itu, Pak. Ya, jadi orang yang punya kunci ini, ya, orang yang tahu untuk membangun kehidupannya supaya secure, supaya aman. Kedua, kalau saudara punya kunci ini, saudara di-treat, dilayani sama Tuhan sebagai orang dewasa. Saudara bukan kanak-kanak. Saudara punya kunci mobil, berani saudaraku titipin kepada anak umur 5. Nanti kalau sudah mau pulang, gak bisa pulang, Pak. Ya, karena apa? Another toys. Wah, kunci-kuncian bunyi. Padahal kunci itu adalah keamanan, security. Please, saudaraku, Tuhan itu value saudara. Saudara tidak pernah digampangkan. Saudara dididik. Cara Tuhan itu tidak mengingatkan dosa-dosa kamu. No. Firman Tuhan itu Ibrani 10 dia bilang, aku melupakan. Saudara kalau ikutin firman, saudara ingat, tapi kuasa yang menyakitkan, yang membuat hati saudara itu pahit, dipatahkan. Dan saudara tetap bisa follow him. Seperti Petrus. Ya, pada waktu dia bangkit, dia berkata sama Maria, katakan ya kepada Petrus, aku akan bertemu di Galilea. Karena dia setelah menyangkal itu, aduh, perasaan conviction guilty-nya luar biasa. Nyesel. Pernah nggak saudara ngalami kayak gitu? Tapi Tuhan nggak ingat-ingat itu. Ya, dipanggil kehidupan saudara. Untuk apa? Dikasih kunci. Kunci ini penting, bukan knowledge lagi loh, Pak. Tolong deh, untuk mau 5 tahun mendatang,
Saudara tulis dalam kehidupanku pribadi, dalam kehidupan family, dalam kehidupan masa depan. Tulis kunci. Apa? Nah ini pegang. Kalau saudara buka, dengan iman sudah berani. Tapi kalau sudah ada tantangan merasa, dalam nama Tuhan Yesus gak mau. Wow. Saudara itu orang dewasa. Saudara dikasih otoritas. Otoritas ini yang terakhir saya boleh sharing. Itu bukan suara yang keras memimpin. No. Otoritas itu adalah wewenang hidup. Ya. Untuk menyelesaikan perkara satu dari A sampai Z complete. Itu adalah di bawah otoritas kamu. Makanya masuk akal tuh ya. I give it to you. Authority. Dari mulai kenal bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dia sudah kasihin kamu otoritas. Mengucap syukur saudaraku. Ini ya, sekali lagi banyak pengertian-pengertian yang salah perlu kita perbaharui. Dalam firman Tuhan di Lukas 9, dia katakan gini. Jesus now called the 12 and gave them authority and power to deal. That is authority, Pak. Untuk berhubungan, ngurus dengan semua demons. Jadi, kalau saudara ada tantangan, saudara jatuh, itu saudara jangan guilty dulu. Jadi otoritas itu wewenang untuk saudara berurusan. Exercise. Kadangkala hari ini kamu menang. Kadangkala kalah. Besok kalah. Tadi kalah. Jangan berhenti, Pak. To deal. Sampai kamu tahu kenapa aku kalah ya. Di mana? Ya, masih ingat nggak? Ban mobil kalau bocor, nggak kelihatan. Kenapa saudara harus pergi sana? Karena mobilnya kalau udah kempes, ya didongkrak dulu. Cuk, 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 cuk. Pernah hidup saudara, ya, diprotolin semuanya untuk dikeluarin. Diberesin bannya, hidup saudara diberesin. Setelah itu bannya yang dalam dikeluarin, dipompa, taruh air, baru tahu. Oh di sini kecil, tidak kelihatan. And then mereka tambal, masukin lagi, pasang lagi, jalan normal. Tuhan mau jalan sama kamu. To deal itu kayak begitu. Jangan saudara acuh. Jangan saudara ya enggak mau tahu. Jangan. Itu kalau enggak mau tahu, enggak mau beresin anak-anak kecil. But Tuhan itu baik. Mendidik saudara itu seperti orang dewasa. Kedua di Amplified. Now Jesus called together the 12 disciples and give them the right to exercise. Wow. Ya, sudah masih ingat di kota saya San Francisco itu Warrior basketball Stephen Curry. Wah, itu kalau bedanya apa? Dia kalau shoot the 3 point, enggak usah kayak ancang-ancang, langsung dia nah, kebanyakan masuk, makanya dia terkenal. Tapi tidak selalu masuk. Kadangkala dalam game itu dia off. Tiap kali gini, meleset. Exercise. Jangan kalau meleset itu, aduh, udah gua lagi. Salah lagi. No. Itu ngomong begitu, itu siapa? Iblis. Tapi saudara ikut Yesus. Kamu belajar. Dia bilang coba lagi. To deal with it. Dari A,
Mungkin kamu sudah sampai G. Ya, yang ini poinnya kamu belajar. Next level ini, you have to upgrade. Makanya saudaraku jangan jadi Kristen yang tadi saya ngomong kayak 3G itu. Aduh, 4G ya lumayan. Tapi kalau sudah mau download perkara hal-hal yang besar, wah sulit Pak. Kalau 5G cepat. Ya, naturally you have it everywhere. Dimanapun saudara ada. Masa spiritual kita kalah. Nah, saya mau tutup. Jadilah saudara ini seperti apa? Tom and Jerry. Masih ingat? Suka nggak? Saya suka sih kalau lihat ini. Very biblical dalam kehidupan kita. Wah, kalau dia hantam, dia kalah. Tapi nggak pernah putus asa. Ini bangun lagi, Pak. Nah, saudara main game juga gitu. Kalau saudara beli gamenya mahal-mahal, and then tiap kali kalah, saudara banting. Kan nggak gitu. Mulai lagi, restart the game. Kalau komputer saudara, ini tiap kali saudara salah, masa dibanting? Undo. Sama. Siapa yang ngajarin taruh hati kita yang selalu salah? Itu loh, iblis nggak suka kita hidup damai sejahtera. Selalu cari gara-gara. Kunci aja, Pak. Dan kamu hidupmu dibangun di dalam nilainya Yesus. Nilai mereka selalu nyalain kamu. Mari saudaraku, ya, smart connection untuk hari ini itu penting. Pak. Bagi setiap orang yang mendengar firman ini, Pak, apalagi bagi pemimpin, ya, saudara para pemimpin, jangan cepat putus asa. Ini masa-masanya kunci tes. Dalam kepemimpinan itu banyak, ya, tes-tes yang kita harus lewati. Dan semuanya bukan karena orang lain. Semuanya itu dari dalam kita. Jiwa kita ini loh. Yang up and down, yang go crazy. Itu kita harus lewati. Kalau kita melewati hal-hal tersebut bersama Tuhan Yesus sebagai akses dalam hidup kita, kita jadi dewasa. Ada amin. Mari saya mau doakan bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengar good news, berita yang gembira. Tuhan, pada saat-saat ini kami menerima firman-Mu untuk menjadi smart connection. Connect with you, Lord Jesus. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang sulit. Engkau sudah datang ke dunia, Engkau sudah memberikan kehidupan-Mu semuanya. Masa Tuhan kami ini terlalu sulit, Tuhan, untuk connect dengan Engkau. Ampuni segala limitation kami. Tuhan, pikiran kami, kerohanian kami. Tuhan, sehingga kami, Tuhan, memikirkan Engkau itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berkuasa terhadap kehidupan kami. Ampuni, Tuhan, kalau kami membayangkan Engkau dengan bayangan manusiawi. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan juga. Dan aku berdoa kedua, bekali setiap orang yang mendengar firman ini dengan kunci-kunci dalam kehidupan mereka. Kunci masa muda, kunci Tuhan pelayanan, kunci kepemimpinan, kunci perkawinan. Semuanya Tuhan Yesus, Kau buat mereka menjadi dewasa, bukan lagi kanak-kanak. Dan juga Tuhan, kalau sudah mengalami kesulitan, jadikan ini Tuhan pelajaran seperti Tom and Jerry. Tidak langsung putus asa, tidak lari, tapi akan bangkit kembali. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi selamat hari Minggu dan mengucapkan terima kasih untuk Pastor Fendi
yang sudah memberikan firman yang menguatkan kita semuanya. Dan sebelum saya menyampaikan doa berkat, saya mengucapkan kepada para ibu dan juga mothers to be, selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan hikmat bagi Anda semuanya. Dan saya percaya Tuhan selalu menaungi Anda dengan kebaikan dan kasih karunia-Nya. Mari saudaraku, kita akan mengangkat tangan dan berdoa menerima janji berkat Tuhan untuk kita semuanya pada hari ini, untuk seluruh minggu ini. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find our lives and hold it in our hearts. Stars go out each night, remind us where you are. Let this be your prayer.
God bless you, everyone.